Bapak Muhammad Yusuf Musa, the stage is yours. Yes. Jadi sebetulnya total sesi ini Bapak Ibu ini 60 menit, tapi mungkin nanti kita akan batasin sampai 40 menit pertama. Kita akan ngobrol aja di sini, terus mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau ada yang pengen tahu terkait dengan ya regulatory sandbox OJK itu nanti boleh. Saya akan buka 3 pertanyaan, jadi feel free aja kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan sandbox. Jadi sini baik lagi ya, saya akan memperkenalkan pada sesi kali ini adalah sesi Insight OJK Sandbox What Really Life. Mungkin teman-teman di sini pada paham kalau misalnya OJK itu sudah menerbitkan satu peraturan OJK nomor 3 tahun 2024 itu terkait dengan penyelenggara teknologi sektor keuangan atau ITSK. Yang dimana sandbox ini digunakan sebagai mungkin kita bisa bilang testing kayak use case dari either itu Web3, blockchain atau sejenisnya lah, kayak keuangan juga gitu istilahnya. Nah mungkin sedikit memperkenalkan lagi di sisi, mungkin saya dari sisi kiri saya dulu ya, nanti lama-kelamaan ke ujung. Yang pertama ada Pak Adi dari IDRP, mungkin Pak Adi boleh sedikit memperkenalkan Pak. Ya, saya dari IDRP, kita stablecoin pertama yang masuk ke sandbox. Kebetulan kita sudah lulus sandbox sejak Juni 2026 tahun ini Mas. Siap. Ya. Oke, yang berikutnya ada Pak Tigran dari D3 Labs dan Pro Finance. Mungkin boleh. Kenalkan nama saya Tigran, co-CEO, co-founder dari D3 Labs. Kami salah satu peserta Sandbox. Kami membangun sebuah platform untuk penerbitan aset keuangan digital. Jadi di sini kami posisinya sebagai penunjang yang kami namakan Pro Finance. Oke, thank you Mas Tigran. Berikutnya ada salah satu ibu dan perempuan di sini. Silakan Ibu Pauline, mungkin boleh sedikit short introduction ya. Panggil Caca aja. Caca ya, oke siap Ibu Caca ya. Halo semua, nice meeting you all. Saya Caca dari Tenet Depository. Kita juga graduate sandbox bareng sama IDRP Juni 2026 kemarin. Kita itu custody untuk institutionals, non PAKD lah, non exchange, custody untuk digital asset. Oke, thank you Bu Caca. Mungkin nextnya silakan. Iya, terima kasih. Perkenalkan saya Vi dari GoIDR. Jadi kita adalah token RWA emas, berbasis emas pertama yang masuk ke sandbox dan sudah lulus sandbox di Indonesia. Terima kasih. Nah mungkin sebelumnya ini bukan project sandbox yang berikutnya. Mungkin silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Adri dari PT Indo Crypto Coin Semesta. Coin, kita investment holding crypto. Portfolio kita ada 2, CFX sama ICC. Oke, thank you Bapak Ibu, Pak Adri, Pak Yafi juga. Mungkin langsung aja kita ke pembahasan ya Pak. Jadi kita paham, mungkin izin dulu ya Pak Adri ya. Ini soalnya banyak project yang dari sandbox. Jadi yang pertama mungkin dari teman-teman nih gitu istilahnya. Sebetulnya nanti boleh siapa yang mau ngambil duluan bisa ditambahkan. Seberapa sih yang sebetulnya persepsi orang tuh salah akan sandbox itu sendiri sih sebetulnya? Gitu, misalnya apakah memang ini salah satu jalan atau seperti apa, silakan. Mungkin siapa yang mau, mungkin Pak Tigran dulu, Pak Tigran silakan Pak. Saya belum lulus mah, gak berani. Gak apa-apa, apa yang di sandbox itu apa yang terjadi sebetulnya sih? Oke, jadi sebelum ngomong yang salah kita ngomong yang benar dulu ya. Jadi memang tujuan dari sandbox ini kan intinya regulator itu memberikan ruangan yang lebih lenient lah. Ruangan di mana kita bisa berinovasi, come up dengan bisnis model baru. Nah, di mana dalam regulatory sandbox ini kita sebagai peserta ini menyediakan sebuah best practice yang nantinya membantu OJK untuk merancang regulasi yang kira-kira sudah udah battle tested lah intinya. Nah, jadi menarik di Indonesia ini karena sandbox di luar negeri itu belum tentu bisa commercially operate. Jadi benar-benar kayak pilot project doang. Nah, tapi kami ini memang diizinkan oleh OJK buat commercially menguji cobakan secara komersil, tapi dengan batasan-batasan yang memang sudah ditentukan sama OJK. Nah, tapi yang jelas adalah tujuan kami ini ikut di sandbox ini memang benar-benar membantu OJK agar lebih optimal dalam merancang regulasi yang akan diterbitkan. Nah, mungkin di situ lah. Oke. Ini main aman banget ya. Mungkin dari Mas Yafi yang memang juga mungkin lulus duluan ya. dari project 4 project ini lulus duluan. Benar. Ya, jadi mungkin beberapa miskonsepsi gitu ya dari masyarakat ketika kemarin itu juga ada yang dihubungin gitu ya sama media. Jadi mereka nanyanya itu tanggapan kita gitu ya, sudah lulus sandbox bla 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 bla. Apakah sudah bisa beroperasi dan segala macam. Saya rasa masih banyak miskonsepsi bahwa lulus sandbox bukan berarti dapat lisensi gitu. Bahwa masih panjang banget nih perjalanan kita
dari lulus sandbox itu masih harus ada namanya pendaftaran, lalu nanti juga setelah keluar POJK baru kita bisa mengambil lisensi. Jadi lulus sandbox bukan berarti kita dapat lisensi dan langsung dikasih lampu hijau gitu ya sama OJK. Tapi tadi seperti kata Mas Tigran, kita bisa beroperasi sesuai dengan skop yang sudah kita tetapkan di sandbox, di masa sandbox kurang lebih gitu. Oke. Nah, ini mungkin izin kita beralih ke Pak Adri ya dari sisi koin. Koin ini kan memang balik lagi ya, tadi portofolionya kan adalah lembaga yang berizin ya. Itu gimana sih Pak melihat sandbox ini dari sisi koin sendiri, dari sisi lembaga? Iya, menarik. Kita dari kacamata koin as investment holding company, kita ngelihat additional use case yang bisa di-apply sebenarnya ke anggota kita kan pedagang sebenarnya. Jadi banyak produk-produk di sandbox sebenarnya relevan untuk bring value add ke pedagang. Jadi kita ngelihat dengan adanya sandbox kita tahu produknya udah align sama government punya directions lah gitu kan. Memang prosesnya masih panjang, dari lulus masih panjang lagi, tapi at least arahnya udah di arah yang benar nih gitu. Jadi kita sebagai potential investors atau collaborator ngelihat ini produk yang menarik lah sebenarnya. Ini boleh curhat mungkin dari Mas Adi atau silakan dari project sandbox ya. Kira-kira tantangan kalian apa sih? Susah atau ininya sih tantangannya? Mungkin Mas Adi dulu deh. Waktu sandbox tuh gimana? Oke, pengalaman saya sih di sandbox cukup bagus ya. Jadi sandbox tuh kayak yang tadi Mas Igran bilang, kita dikasih sebuah wadah di mana kita bisa berinovasi dan secara komersial. Jadi kalau di luar negeri mungkin sandbox cuma sebatas testbox doang, kita boleh jualan di cap yang telah disepakati tentunya. Tantangannya adalah, jadi waktu itu kita bikin adalah, jadi syaratnya sama sih semua, mau join sandbox apa enggak nih. Yeah. Karena kalau nggak ada regulasi kita bisa main aja di luar. Kita bisa bikin aja produknya around the rules gitu kan. Tapi kita enggak, kita maunya oke, kita jalanin walaupun kita di dalam disiksanya juga lumayan gitu ya. Dibatasnya juga lumayan, tapi dengan situ kita jadi bisa punya sebuah kerangka untuk kita bikin produk itu ada jelas aturan mainnya. Dan itu sudah kita harapkan juga di sandbox ya Mas Igran. Jadi sandbox itu nanti berujung ke POJK kan. POJK-nya ini mereka harus lihat di aturan main di sandbox, karena kan di sandbox kita diatur secara ketat. Kalau nanti endingnya keluar dari apa yang sudah kita tes di sandbox, jadi nggak dapat sandboxnya. Itu aja sih tantangannya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin? Dari Mas Tigran? Ya, sebenarnya kalau dari tantangan banyak ya, karena hampir semua yang ikut di sandbox itu kan kita dapat mandat. Mandatnya beda-beda. Of course kalau stablecoin juga punya mandat gitu kan. Kami juga punya mandat karena kami ini penunjang posisinya. Jadi mandat kami gimana caranya token yang dengan underlying-nya ini regulated. Jadi aset-aset keuangan yang di bawah pasar modal OJK, di bawah MES gitu kan. Itu bisa ditokenisasi dan dipercaya oleh global investor. Itu kata kuncinya nih. Gitu, karena memang kita menargetkan global institutional investor di luar gitu kan. Jadi sehingga tata niaga apa nih yang kira-kira cocok sehingga token terbitan Indonesia ini benar-benar bisa diterima oleh global investor. Nah sebenarnya memang yang kami lakukan itu mengoptimalkan demand tersebut gitu. Nah tantangannya banyak lah pasti. Banyak. Nanti kita coba kulik. Masih banyak. Kita coba kulik. Nah ini mungkin kita udah masuk ke satu use case kali ya. Jadi per use case lah kita bilang ya. Mungkin aku di sini yang paling senior dulu nih, izin ya. Go idea ya buat Mas Syafi. Karena yang pertama kali lulus sandbox ya. Jadi sebetulnya kita paham tokenisasi emas ini kan di secara global banyak ya, ada gitu istilahnya. Itu juga kira-kira kalau di Indonesia sendiri sih apa sih yang sebetulnya yang menjadikan ya misalnya nggak apa-apa sih go idea itu yang ada ke sandbox akhirnya di site-nya oke kita ke sandbox dan juga use case apa yang pengen dihadirkan di Indonesia sendiri gitu. Iya. Jadi kalau kita memang bedanya utamanya itu di use cases Mas Musa. Jadi kalau kita lihat tokenisasi emas utamanya ya di luar sana nggak cuma di Indonesia itu mereka fokusnya di token. Sementara kita melihat tokenisasi emas itu tidak banyak kita bisa dibilang berimprovisasi lah ya. Kita melihat bahwa memang satu dari sisi revenue juga pastinya lebih besar di use cases. Kita ingin melihat Indonesia ini masyarakat utamanya itu melihat token ini sebagai substitut gitu lah ya daripada si aset fisiknya, aset underlying-nya yaitu emas. Kita ingin satu yang pasti redemption, jadi dari token menjadi emas fisik itu udah bisa. Nah ini yang kita pengen lihat dan pengen memberikan feeling gitu ya kepada masyarakat bahwa ini bisa loh jadi emas fisik. Lalu yang lain-lainnya juga pasti kita ingin melihat penggunaan token kita untuk use case gadai. Karena kita tahu lah gadai
udah menjadi salah satu produk yang bisa bilang mendarah daging gitu ya. Pegadaian dengan 125 tahun sejarah mereka melakukan gadai dan mereka nggak mati-mati gitu dari zaman Belanda. Dan kita melihat nanti ke depannya mungkin ada beberapa use case yang hybrid gitu ya, yang ada di Web3 dan juga mungkin nggak ada di traditional market. Kayak contoh ada staking, ada cicil yang lagi rame gitu ya, cicil emas itu nanti ke depannya bisa dihadirkan lah ya di GoIDR kayak gitu. Kalau boleh tahu sedikit mungkin masih buat Mas Yafi, seberapa ya udah jangkauannya sudah berapa lama sih bisa untuk redemption ya? Redeem Mas itu misalnya kalau di luar. Iya, mungkin sekarang sih user kita mungkin banyak yang belum tahu atau belum confident mungkin ya untuk melakukan. Tapi kalau secara statistik kita memang sudah banyak. Kita sampai udah pernah restock gitu lah ya untuk stok kita yang denom kecil gitu, yang 1 gram, 5 gram, 10 gram itu udah paling laris lah untuk di redeem. Jadi kalaupun orang mau redeem sampai 1 kilo tuh bisa banget. Jadi kita sediakan memang. Jadi mungkin memang agak repot karena itu bisa dilakukannya di wallet kita sendiri. Jadi nanti mereka harus beli dulu misalkan di exchange, lalu mereka akan withdraw dulu dan mereka akan melakukan KYC dan juga ada proses yang ada di situ. Baru mereka bisa melakukan redemption. Mungkin memang saat ini masih agak jauh, agak panjang gitu lah ya, kurang seamless. Tapi ke depannya kita harapkan nanti bisa lebih seamless, mungkin kita bisa kerjasama lebih lanjut dengan para pedagang gitu ya, untuk bisa melakukan redemption lebih mudah gitu. Siap. Nextnya mungkin buat Ibu Caca nah Tenet ini kan sebagai custody non perdagangan ya gitu istilahnya. Sebetulnya secara batasan atau secara bukan batasan kali ya, secara use case atau scope of work itu kayak gimana sih? Kan ini ada custody yang kayak mungkin dari koin ada ICC ya gitu. Nah itu kayak gimana sih batasnya? Oke, mungkin kalau custody yang ada di CFX itu mungkin di ICC itu kan khusus untuk pedagang aset kripto which is exchange kan. Nah kalau kita emang fokus ke mungkin buat teman-teman tokenisasi juga gitu, untuk mengcustody token yang mereka cetak di Tenet untuk mencegah single point of failure sih one of the point ya. Dan untuk di sisi lain juga mungkin nanti kita sempat ngobrol sama Mas Tigran juga, kalau memang ada institusional yang emang subscribe atau beli ke token tersebut, mungkin mereka nggak familiar untuk disimpan di mana gitu. That's where Tenet sebenarnya stands di situ. On the other side, Tenet juga serve as a validator. Kita bareng-bareng sama IDRP kemarin, pas sandbox kemarin tuh, jadi semua satu IDRP yang dicetak itu equal dengan satu rupiah yang ada di bank, dan kita yang menjadi validator itu sih. Mungkin kita berpindah mungkin ke tadi juga Mas Adi ya. Mas dari IDRP ini kan mungkin kita bilang stablecoin ini kan yang paling hot ya use case-nya secara global gitu istilahnya. Kira-kira gimana sih cara men-solve misalnya dari sisi stablecoin itu kan harus ada reserve dan segala macamnya, itu gimana sih dari OJK sendiri dan menjawab tantangan itulah istilahnya. Iya, jadi karena kita kemarin di sandbox salah satu concern OJK, jadi stablecoin itu memang semua orang bisa bilang peg ke rupiah 1:1. Ya. Tapi yang penting adalah kualitas reserve-nya kayak apa, disimpan di mana, segregasinya ada atau enggak. Jadi kemarin kita di sandbox tuh concernnya OJK adalah salah satunya bagaimana cara kita memanage reserve kita. Jadi misalnya reserve kita taruhnya di bank apa, mereka sampai tanya kenapa kamu pilih bank ini. Kemarin kita kebetulan BNI kan, jadi kita bisa bilang ya ini government bank besar, risiko defaultnya juga kecil, jadi bisa bilang reserve aset yang kita taruh itu sebenarnya risk free gitu. Dan OJK kemarin tidak membiarkan kita juga taruh di risiko yang di aset yang bermasalah, misalnya bukan bermasalah yang berisiko, misalnya seperti kayak USDT mereka taruh di Bitcoin, ada taruh di emas dan lain sebagainya yang mana nilainya bisa naik turun. Kita kemarin dibatasi oleh OJK hanya boleh di cash dan instrumen pemerintah, jadi semuanya risk free assets. Nah, itu untuk mendukung supaya stablecoin kita tuh benar-benar nanti begitu ada redemption kita bisa kasih uangnya, gitu kan. Kalau kita taruhnya di risiko yang nilainya naik turun, begitu nilainya turun, berarti jadi nggak stable lagi, jadi nggak balik lagi ke rupiahnya. Gitu. Itu sih. Siap, thank you. Ini kita ke Pak Adri dulu. Jadi Pak, untuk yang dari sisi koin, which is di dalamnya ada bursa ya Pak ya, itu kira-kira misalnya contoh nih, ini kan mungkin yang token lah ya, kayak GoIDR gitu istilahnya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan misalnya sebelum, let's say kayak asetnya dapat masuk ke bursa gitu istilahnya. Misalnya entah whitelist atau perdagangan segala macam, itu biasanya seperti apa sih Pak kalau dari pihak koin? Ya. Mungkin stepsnya udah jelas lah, pasti udah tahu juga kan untuk masuk ke sana gimana, ada whitelisting, average volume transaction, market cap-nya gimana, terus
integrity of the developer sama prosesnya itu sendiri gimana. Tapi yang menarik sebenarnya use case kedepannya nih, beyond dari beli as a spot product, tapi ini kan sekarang kalau kita ngomong lindung nilai, kita mau ngomong derivatif misalnya gitu kan. Ini kan bisa menjadi perps product juga sebenarnya gold itu yang mungkin nanti alternatif yang di traditional market belum ada produk itu yang sebenarnya kita di bursa bisa offer produk seperti itu. Mungkin itu yang menarik sih Mas buat nanti kita explore. Siap. Sekarang ke proof. Ini tentang issuance. Sebetulnya issuance itu mungkin boleh jelasin Mas Tigran tadi lebih detail ya sedikit. Issuance itu seperti apa sih kira-kira di OJK-nya sendiri gitu. Dan batasannya bisa contoh kan kayak Mas Yafi kan udah termasuk semua gitu. Kalau dari proof sendiri gimana sih? Oke, jadi sebelum ke situ kita mesti pilah-pilah dulu ya. Konteks dari penerbitan, konteks dari penawaran perdana, konteks dari perdagangan, itu tuh beda tiga-tiganya. Kadang orang suka mix up. Sekarang yang sudah diatur dengan jelas adalah perdagangan. Jadi dengan mekanisme bursa, segala macam ini sudah clear gitu kan. Nah sekarang ini kami di dalam sandbox ini kan gimana caranya konteks penerbitan dan penawaran perdana ini jelas gitu kan. Nanti ujungnya kita kan ikutin POJK yang akan diterbitkan nih. Jadi kita masing-masing punya argumen, kita masing-masing punya best practice gitu kan. Nah, pertama dalam konteks penerbitan. Penerbitannya udah jelas nih, yang diterbitkan adalah aset keuangan digital. Nah, tapi nanti yang akan diperjelas adalah underlying-nya. Apa aja sih yang underlying apa aja sih yang nanti bisa diterbitkan menjadi aset keuangan digital gitu kan. Nah, pada saat kita menerbitkan itu kan kita ada seperti kontrak. Apakah kita bagi hasil, apakah itu manfaat ekonomi, apakah itu ada NAV, apakah itu benar-benar PEG 1:1 gitu kan. Itu sebenarnya kan perlu ada cara assessment, cara penilaian, itu kan beda-beda semua gitu kan. Nah kebetulan untuk proof kami itu dirancang untuk mendukung penerbitan aset yang memang regulated under financial service authorities. Jadi surat hutang, private credit, money market itu kan lebih sensitif dibandingkan mungkin aset-aset yang tidak diregulate gitu kan. Nah, jadi kebetulan kami memang merancang ini juga kita melibatkan investor juga gitu kan. Di mana investor di global itu juga ternyata punya aspirasi. Oh, untuk menerbitkan aset-aset yang sifatnya sensitif perlu ada segregation of duty juga nih. Siapa penerbitnya? Karena penerbit itu adalah entitas yang akan berizin sendiri nih, gitu kan. Nah, terus juga perlu ada issuance platform, gitu. Nah, issuance platform itu juga di beberapa jurisdiction itu juga ada license-nya. Di Singapura ada InvestaX, ada di Hong Kong Hashkey juga ada, gitu kan. Nah, itu di Amerika juga ada Securitize, gitu kan. Jadi mereka itu punya peran masing-masing, gitu kan. Nah, jadi penerbit dan kami juga sebagai penunjang buat penerbitan itu memang tujuannya adalah untuk ngebangun sebuah trust system nih. Yang penting buy side ini juga perlu dikonvince sama-sama. Nah, tapi nanti untuk distribusinya gitu kan, apakah itu domestik sebenarnya kita udah clear. Oh, distribusi domestik secara hukum memang lewat bursa clearing dan kustodian gitu kan. Nah, itu udah. Nah, ini dalam konteks penerbitannya nih gitu kan. Yang sekarang kita lagi uji cobakan. Itu termasuk dengan layer network juga ya di dalamnya, network blockchain lah kita bilang. Betul. Jadi gini, kita sekarang udah menerbitkan 5 aset. Kita limit 5 aset, ada yang private fund, ada yang syariah money market fund, ada US dollar money market fund juga dari Franklin Templeton. Jadi aset nggak hanya aset Indonesia, aset global juga kita lakukan tokenisasi gitu kan. Nah, tantangannya untuk bisa distribusi global ini adalah kita tahu blockchain itu fragmented kan. Ada jaringan-jaringan ini beda-beda semua. Kita memang mau mentargetkan stablecoin yang ada di global nih sekarang gitu kan. Nah, tapi kan kita harus memastikan bahwa ada interoperabilitas nih sama jaringan-jaringan yang beda gitu kan. Nah, gimana untuk solvingnya? Kami akhirnya juga ngebangun permission blockchain sendiri untuk origination gitu kan dari token itu. Nah, setelah di originate gitu kan baru nanti di bridge ke segala macam layer 1 atau layer 2 blockchain. Nah, itu sehingga proses untuk subscription dan untuk kita bisa tarik liquidity tadi itu bisa memungkinkan. Jadi ya itu tuh salah satu tantangan-tantangan yang kita solve dalam sandbox. Siap. Thank you Pak Tigran. Oke, ini mungkin masih buat projects yang memang di sandbox. Ini mungkin pertanyaan menarik kali ya. Jadi kita bilang waktu teman-teman di sini di sandbox ngajuin sandbox, mungkin boleh dong sebutin satu success metrics dari kalian. Kira-kira ini termasuk oke lah di sandbox ya, selama di sandbox success metric-nya itu apa sih? Mungkin dari Mbak Caca dulu deh.
waktu sandbox success metric yang Anda ajukan ke OJK itu apa sih sampai lulus kira-kira waktu itu? Kayak ya kita bilangnya inilah kayak objektifnya atau mungkin ininya success metricsnya itu apa sih? Kalau dari kalau dari Tenet sih pretty straightforward karena kita custody ya kita harus menjaga aset nasabah Yes. kita. Oke. Dan karena kita juga penunjang kan, penunjang tadi yang issuer ya kita harus memvalidate bahwa benar token yang didistribusi equal dengan underlying asetnya gitu. Buat internet sih pretty straightforward ya ininya. Gitu. Karena peran kita sebagai custody. Ya. Gitu. Oke, mungkin geser ke Pak Adi waktu ngajuin di sandbox kira-kira waktu itu yang kira-kira jadi tolak ukur sukses ya sebagai stablecoin. Kalau buat kita IDRP sukses tolak ukurnya adalah kita jadi lulus sandbox pasti karena berarti dengan begitu bisnis model kita disetujui kan. Karena waktu itu kita lihat di Indonesia ini stablecoin sudah ada tapi belum ada yang follow the rules, belum ada yang masuk ke sandbox. Nah, Ya. kita bersedialah mengorbankan diri untuk kita masuk ke sandbox supaya ada nih stablecoin Indo yang masuk sandbox supaya jangan teman-teman Indo pakainya USDT, USDC gitu. Pakailah stablecoin Indonesia untuk mendukung kedaulatan rupiah lah contohnya. Nah, jadi objektifnya sesimpel itu sih kita. Kita nggak mau orang-orang Indo pakainya USDT terus. Pakailah stablecoin Indonesia. Produk Gitu. lokal ya. Betul. Siap. Oke. Dan ya, dan untuk mendukung itu kita masuk sandbox supaya kita ada regulasinya jelas. Kebetulan juga kemarin Undang-Undang P2SK keluar dia sebutin stablecoin. Salah satu arahannya adalah stablecoin harus berizin di bawah OJK dan mendapat rekomendasi dari salah satu bursa gitu. Kita kebetulan dapat dari Cevex rekomendasinya, terima kasih Mas. Jadi kita sudah sesuai dengan Undang-Undang P2SK itu. Itu salah satu objektif kita yang lain. Siap. Mas Yafi silakan Mas. Kalau dari Go IDR waktu itu apa tuh kira-kira ketika Oke, masuk ke sandbox? kita matriksnya ada beberapa karena kita punya sebenarnya multiple business model jadinya kita submit waktu itu. Jadi kita punya pasti satu minting gitu ya, kedua burning, lalu yang ketiga adalah perdagangannya. Jadi kan kita memang waktu itu sudah listing ketika kita sudah masuk ke sandbox. Jadi kita punya satu minting pastinya. Minting kita waktu itu seingat saya sih di awal kita nggak set limitasi. Jadi kita agak fluid lah di situ ya. Lalu di perdagangannya kita sebenarnya memberikan matriksnya sesuai dengan apa yang sudah ada di market gitu ya. Kan kita punya minimum requirement untuk volume dan juga liquidity-nya juga segala macam gitu kita samakan. Lalu untuk burning yang kita mungkin agak bisa dibilang konservatif lah ya karena kita nggak banyak expect untuk orang langsung tukar gitu ke emas fisik, tapi kita adakan lah. Jadi kita punya tiga produk lah jatuhnya ya. Atau 3 bisnis model yang udah kita set di matrix di sandbox waktu itu Mas Musa. Oke. Siap. Mungkin Proof gimana? Kalau Proof kan masih ongoing ya. Kalau Masih dia ongoing. suksesnya lulus sandbox, masa saya masuk sandbox ya? Enggak, kalau dari kita sih kita juga kan teman-teman ini kan udah duluan di sandbox ya. Jadi kan use case seperti yang tokenized commodity, tokenized surat utang itu kan udah ada ya gitu kan. Sebenarnya kami komplimen gitu, kami komplimen. Nah sebenarnya salah satu yang kami merasa sukses adalah kita mampu buat tokenize aset yang disubscribe oleh global protocol. Dari kami ada beberapa global protocol yang memang subscribe token kita. Jadi itu kan primary ya. Jadi mereka subscribe dan nanti kedepannya mereka redistribute juga nggak apa-apa. Jadi udah boleh disebut namanya. Jadi kita ada Manta, kita ada Kaya blockchain, ada Solana juga, ada beberapa protokol blockchain dan ada global exchanges juga yang memang butuh nih token terbitan dari Indonesia gitu kan. Nah itu yang kita mau menjembatani lah seluruh proses-proses itu. Siap. Nah ini penasaran nih, ini mungkin pertanyaan khusus buat Mas Yafi dan Go IDR sama Mas Tigran lagi nih. Kan kalian itu kan istilahnya apa ya, menjaga aset tradisional gitu istilahnya. Nah itu gimana sih caranya mungkin menerangkan, kalau Mas Yafi kan bisa keluar ya ke end user ya. Itu gimana sih cara, mungkin dari Mas Yafi dulu deh. Cara menerangkannya gimana sih, ini token atau apa gitu istilahnya. Iya, ya pasti kita mulainya sekarang dengan RWA lah ya. Kita kan definisi ataupun istilah yang sudah sering digunakan oleh OJK dari zaman masih Pak Hasan waktu itu 2 tahun lalu itu RWA, Real World Asset Tokenization. Jadi kita pakainya sama Real World Asset Tokenization di mana kita adalah tokenisasi dari aset fisik atau aset dunia nyata yaitu emas. Jadi kita selalu edukasikan ke masyarakat bahwa kita tokenisasi emas kita 1:1, kita dengan emas fisik
which is emas fisiknya itu spesifik ya. Jadi bukan emas yang tanpa merek atau cukin gitu ya. Kita emasnya logam mulia gitu ya, 24 karat 99,9% dan ber-SNI gitu loh. Jadi mau apapun itu emasnya selama dia bermerek, dia 24 karat 99,9% itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita ngomongin emas perhiasan atau emas cukin itu pasti beda sekali. Nah itu yang kita jadikan standar untuk komunikasi kita keluar. Karena memang takutnya ada miskonsepsi dari masyarakat juga bahwa oh ini karena kita misalkan kerjasama dengan pegadaian, apakah ini maksudnya emas perhiasan kah atau mungkin emas cukin dan segala macam, itu kita enggak. Jadi yang pasti kita konsisten untuk bisa memberikan informasi bahwa memang kita underlying asetnya adalah emas fisik yang logam mulia gitu. Balik lagi ke memastikan ke proof. Gimana caranya dari proof memastikan kalau memang asetnya benar-benar ada, aset nyatanya kan tadi kan kalau mungkin kalau dari GoIDR kan ke retail ya. Kalau ini mungkin kalau dari memastikan dari jadi institusi. kalau GoIDR kan fisik ya, kan ada custody-nya. Kalau dari ini kan rupiah, jadi kan kerjasama sama bank. Kami itu dengan aset manager yang terregulasi. Jadi kami kerjasama dengan ada Asian Trust gitu kan. Mereka memang punya izin di pasar modal. Samuel Sekuritas, Franklin Templeton, Hanwha, Pinetree gitu kan. Mereka pun juga udah ada oversight nih, OJK dan MES gitu kan. Nah kami melakukan tokenisasi itu membantu si penerbitnya. Kan ingat, kami bukan penerbit. Jadi kita malah punya responsibility yang terpisah nih. Penerbit subscribe aset, kita juga ikut memastikan nih, oh subscription dokumennya sudah ada, kita lapor ke OJK, Pak subscription dokumennya udah ada, nah disitulah baru boleh menerbitkan token 1:1. Nah tapi nggak cuma tokenizationnya doang, tokenization itu gampang lah gitu kan, tapi gini, distribution of yield berbasis teknologi itu tidak sesimpel yang orang kira gitu kan, karena apa? Harus ada integrasi ke rekening bank gitu kan, dan gimana caranya distribusi yield itu benar-benar mekanismenya itu by system kan. Karena bayangin token nanti akan ke distribute di misalnya ada 20 negara, ada puluhan ribu orang yang punya gitu kan. Imagine kalau ada surat utang negara, token holdernya nggak ke ini. Bayangin kalau manual-manual semua nih sistemnya. Tiba-tiba orang di negara lain misalnya di Argentina punya Sun gitu kan, tapi yieldnya nggak ke ini. Pasti kan regulator yang disalahin gitu kan. Kok ini ada penipuan nih, surat utang Indonesia nggak dibayar. Padahal belum tentu yang nerbitin asetnya kan, bisa jadi kan penerbit asetnya nih gitu kan. Nah itu hal-hal yang kita solve di situ, dan kita perlu ingat juga kita perlu token ini juga mampu didistribusikan di jaringan yang begitu banyak. Jaringan ada banyak gitu kan. Imagine kalau misalnya gini, oh kita terbitkan token di jaringan Polygon misalnya. Memang karena saya suka nih gas fee-nya murah, tapi pembelinya itu pakai blockchain yang lain, misalnya Stellar. Bridge-nya kan mahal kalau bikin sendiri kan. Nah kita di sini ada fungsi cash switching. Jadi abis kita tokenize gitu kan, mau ke jaringan manapun kita udah bisa seamless gitu kan bridge-nya. Jadi nah itu kita solve juga di dalam solusi yang kita bangun. Yes. Sebetulnya ini nyambung ya buat Ibu Caca ya. Kan Tenet itu kan jadi sebagai yang ngejaga tokennya ya, yang sebagai kustodian. Nah, gimana caranya Tenet tadi validasi tadi gitu istilahnya, kayak memastikan kalau ini token ini bener one by one gitu istilahnya sama reserve-nya gitu istilahnya. Soalnya kan dijagain kalau misal ternyata reserve-nya ternyata nggak ada kan ya berarti nggak 1:1 gitu istilahnya. Betul, makanya proses validasi itu harus terjadi sebelum token didistribusi gitu. We are actually mau kerja sama D3 juga, di mana kita bisa bantu sebagai validator juga, sebagai custodian, di mana mungkin nanti sebelum token tersebut distribute, kita akan jadi validator luar lah ceritanya. Gitu. Tapi memang kata kuncinya nih, market itu mengharapkan ada segregation of duty. Nah sebenarnya di perdagangan kan bursa kan solve itu kan. Kita juga pernah ada zaman di mana banyak penipuan berkedok blockchain. Blockchain itu apa? Berkedok Bitcoin. Bitcoin itu bodong gitu kan. Orang download aplikasi, beli ternyata cuma UI-nya doang yang keluar gitu kan. Nah tapi sekarang dengan adanya bursa clearing dan kripto kan udah nggak ada lagi nih penipuan berkedok Bitcoin gitu kan, karena ya udah ada yang pihak-pihak yang menjamin juga gitu kan. Nah itu juga dalam konteks penerbitan itu juga dibutuhkan. Oke, siap. Nah mungkin kalau teman-teman paham di sini yang hadir di sini, kita paham kan misalnya contoh ini mungkin nanti nextnya buat Mas Hadi ya. Soal terkait dengan attestation ya atau audit gitu. Mungkin kalau teman-teman sini ada yang sering ngikutin stablecoin ataupun mempelajari tentang stablecoin, pasti stablecoin itu kan ada attestation atau audit. Nah, mungkin buat
Mas Adi dulu deh. Mas, kalau buat IDRP, attestation atau audit itu kira-kira kayak gimana sih dari sisi IDRP dan mungkin frekuensinya seberapa sekian ya berapa entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau kayak gimana sih? Oke, jadi kalau menurut OJK sih kita harus attestation sebulan sekali. Maksudnya sebulan sekali itu kita menampilkan transparansinya sekarang di survei ada di mana. Tapi kalau buat IDRP sendiri itu kita pengennya terbuka lah. Jadi sebenarnya semua orang nggak harus user itu bisa buka idrp.io dan dia bisa buka transparansi gitu ya. Bahkan sekarang juga kalau mau dibuka bisa dilihat itu token kita ada berapa, uang kita ada di bank mana, jumlahnya berapa. Itu semuanya sudah terkonek API. Jadi kita bahkan update bukan per hari lagi, tapi per 3 jam kalau untuk dengan bank. Jadi kita ambil saldo kita di bank tuh kita update per 3 jam sekali. Itu attestation yang pertama. Yang kedua kita juga wajib diaudit oleh KAP yang sudah ditunjuk sama OJK. Jadi partner OJK ini, register di OJK, kita tunjuk KAP yang akan mengaudit posisi saldo kita per 3 bulan. Itu nanti kita tampilkan juga di transparansi kita. Jadi ada beberapa metode yang kita gunakan. Karena sebenarnya semua ini kan untuk menjaga kepercayaan user. User harus percaya bahwa kapanpun dia mau redeem uang stablecoin-nya, itu kita ada uangnya. Gitu sih. Oke, ini mungkin bergeser ke Mas Yafi ya Mas. Go IDR itu gimana sih Mas bentuk attestation-nya Mas? Atau audit atau atestasinya ada nggak sih kalau di Go IDR? Ya, kita jadi punya report lah ya, report saldo emas kita yang rutin memang kita publish di website kita. Jadi kita dapat reportnya pun dari Pegadaian. Jadi kita biasa update sebulan sekali dan itu akan nanti bisa di compare juga langsung dengan berapa token yang sedang beredar di Polygon gitu ya. Jadi masyarakat tinggal ini aja sebenarnya, tinggal compare. Jadi dari report yang kita keluarkan dengan token yang beredar apakah sama. Nah, itu sebenarnya jadi salah satu assurance kita kepada masyarakat bahwa memang kita tokennya satu banding satu gitu Mas. Oke. Nah, mungkin izin buat Bapak Ibu ini kan sebelum kita ke penutupan kita mau coba ke teman-teman yang di sini yang memang mau coba belajar atau bertanya langsung ke projects yang memang projects dan juga dari koin yang memang ada yang mau tanyakan mungkin di sini terkait dengan sandbox terutama ya gitu. Ada mungkin silakan ya kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang lagi bikin project tapi mungkin bingung ya. Kira-kira ini masuk ke sandbox atau enggak sih gitu istilahnya. Gitu ini better seperti apa ya gitu istilahnya. Mungkin boleh dikonsultasikan nih mumpung ada project-project yang memang sedang dan juga sudah lulus malah seperti itu. Ada mungkin di sini? Silakan aja ya. Saya Hanum dari Bareksa. Sebelumnya saya Hanum dari Bareksa. Iya. Sebelumnya terima kasih buat Mas Tigran nih kasih pas buat kami gitu ya sebagai affiliate juga. Pertama mungkin pertanyaan buat Mas Tigran dulu. Ini yang terkait sandbox tadi kan masih di dalam sandbox gitu ya. Ini mungkin ada timeline nggak sih untuk yang RWA ini kapan gitu paling deket akan segera launching gitu, atau kalau misalnya memang belum tuh sebenarnya apa sih yang challenge terbesarnya gitu. Itu untuk Mas Tigran. Terus untuk Mas Adi tadi yang soal IDRP kan. Ini sebenarnya kalau di Indonesia itu kan kita kebanyakan udah pakai e-money gitu ya. Nah terus kalau IDRP ini takut nggak sih kalau misalnya sangat sangat bersaing gitu dengan e-money yang sudah ada gitu. Atau mungkin ada use case lain yang misalnya bisa dipakai oleh orang Indonesia atau memang kita targetnya ke luar aja gitu, use case di luar negeri atau global. Kemudian ke Miss Caca tadi yang soal kayak kustodian ini kan fungsinya untuk menyimpan aset gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sini kan ada RWA khususnya. Nah itu dari kustodian itu yang mengaudit setiap bulan atau memang menunggu laporan gitu dari penerbit RWA itu. Kemudian maaf ya saya Ya, apa-apa. semuanya Silakan, gitu ya silakan. lebih dalam. Kemudian untuk Mas Yafani yang Go IDR ini kan asetnya itu pegadaian ya, emas pegadaian gitu. Nah itu kalau misalnya bedanya dengan pegadaian ini kan ternyata dijual online juga ada gitu. Nah sebenarnya insentif buat pengguna itu apa sih untuk yang Mas Go IDR ini? Itu dulu kali ya.
Oke, Ya, terima kasih. siap. Oke, kita hold dulu yang teman-teman mau nanya. Mungkin silakan dijawab. Masing-masing sudah ada Saya pertanyaan. dulu kali ya tadi ya. Iya. Oke, untuk Bareksa. Jawabnya boleh di kantor Bareksa aja nggak? Karena belum lulus nih. Untuk yang nextnya memang kita sangat mengharapkan peraturan RPOJK penerbitan AKD ini segera keluar. Karena itu kan ya ketok palu akhirnya kan kita punya kejelasan hukum kan. Oh ya udah ini dari OJK seperti ini jadi ya mau nggak mau kita semua akan adaptasi lah dengan keputusan OJK. Nah tapi sekarang kan kita lagi masing-masing lagi punya argumen kan gitu loh. Gimana nih best practice-nya gitu kan. Gak hanya dari sisi komersial tapi dari sisi risiko gitu. Nah tapi yang jelas kita bicara soal dalam konteks inovasi kami sebenarnya RWA dalam hal lebih ke distribution-nya. Kita mau mencoba mentargetkan stablecoin, gimana caranya para orang-orang yang punya stablecoin ini bisa kita serve dengan tokenized yield product atau tokenized asset. Sebenarnya itu yang utamanya gitu kan. Apakah yang ada di domestik atau apakah yang ada di global. Karena kita ngerasa pengguna stablecoin ini luar biasa naik gitu kan. Jadi dan sepengetahuan kami ini adalah aset-aset keuangan itu adalah use case untuk fiat. Dan ini sama namanya tokenized security, tokenized gold, tokenized property apapun itu memang use case untuk stablecoin. Nah, jadi kayak sama nih ketika orang punya IDRP gitu kan. Nah, IDRP pun juga perlu use case gitu kan. Nah, disitulah kita juga pengen menyediakan use case tersebut. Nah, kita sangat next sih kita hanya mengharapkan RPOJK ini benar-benar optimal diterima oleh global ya, nggak hanya market lokal doang sehingga likuiditasnya benar-benar kita bisa tarik. Dan kita juga remember pada saat kita tarik likuiditas, proses on off ramp-nya juga melibatkan bursa, member-membernya bursa ya gitu kan. Jadi sehingga seluruh aturan yang ada di OJK ini benar-benar kita ikuti. Jadi likuiditas ke Indonesia gitu kan dan para PAKD pun pedagang pun juga bisa menawarkan jasa conversion gitu kan. Jadi semuanya pun kita ingin melibatkan semua lah di dalam proses ini gitu. Oke, mungkin berikutnya Mas Adi mungkin kali. Udah dibantu jawab sih sama Sigran tadi use case-nya ya. Jadi memang kalau Imani kan memang sama-sama merepresentasikan nilai rupiah gitu ya. Tapi kalau Imani fokusnya sebagai alat pembayaran kan, karena dia bisa langsung digunakan sebagai pembayaran. Sedangkan stablecoin itu fokusnya adalah alat settlement. Yang tadi Mas Sigran bilang, misalnya dia mau bagi yield kepada usernya nih. Kalau dia lewat fiat, lewat uang akan lama dan nggak cepat. Sedangkan di blockchain itu semuanya seamless dan cepat kan. Nah, makanya kita mesti kerjasama nih Mas Sigran supaya nanti yieldnya bisa dibagi di IDRP gitu. Nanti penggunaannya baru akan meridim IDRP-nya ke rupiah. Jadi settlement-nya pakai IDRP, nanti di end mile-nya baru ke rupiah. Jadi IDRP itu bukan sebagai alat pembayaran, itu sih yang terutama. Kalau ditanya use case yang lain bisa dilihat misalnya cross border payment. Misalnya ada orang di luar mau kirim uang ke Indonesia, kalau lewat SWIFT, lewat fiat lebih lama. Tapi kalau settlement kita kan di IDRP sini harus punya rupiah. Artinya rupiahnya ada di bank kita nih sebenarnya nih. Nanti IDRP-nya kita kasih ke sana, mereka dapat IDRP-nya balikin ke kita balikin rupiahnya. Itu lebih seamless dan mungkin transaksinya kalau Swift mungkin bisa 1-2 hari gitu ya kirim uang keluar. Kalau kita mungkin hitungan detik sih. Use case-nya lebih ke situ sebenarnya. Thank you. Siap, thank you Mas Adi. Mungkin Mbak Caca? Thank you Mbak Reza pertanyaannya. Kalau dari Tenet kita ini kan kalau kita ngomongin tokenization RWA itu kan banyak macam kan underlying-nya ya. Tenet akan bekerja sama dengan either atau auditor atau mungkin kalau misalnya asset manager gitu ya untuk memvalidasi bahwa value yang akan ditokenize itu equal dengan token yang ditokenize, token yang didistribute lah nantinya gitu. Jadi stance-nya Tenet ini sebagai membantu untuk mencegah adanya discrepancy in between value of the RWA dengan apa yang didistribute ke market gitu sih. Jadi kita kerjasama dengan third auditor atau mungkin asset manager gitu untuk memvalidasi itu. Gitu. Mas Yafi? Silakan Mas Yafi langsung. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi utamanya perbedaan kita dengan produk emas digital lah ya saya bilang. Mungkin Pegadaian salah satunya punya emas digital, perusahaan lain juga punya emas digital dan utamanya itu adalah di sisi bisnis modal. Jadi kalau kita ngomongin emas digital itu kebanyakan closed loop. Jadi apa yang dimaksud dengan closed loop?
ketika kita nabung istilahnya ya, nabung emas digital ini, kita cuma bisa exitnya itu melalui si platform. Misalkan kita di Pegadaian punya Tring namanya ya, jadi Tring kita beli atau kita nabung emas di Tring, kita cuma bisa jual atau kita cetak, ya kan emasnya. Jadi sangat-sangat close. Tapi bedanya dengan GoIDR, kita itu borderless dan seamless. Maksudnya adalah ketika kita beli token gitu ya GoIDR, kita pengen misalkan nih kita masuk ke exchange Indodax ataupun siapapun itu ya, kita bisa jual gitu ya jadi IDR, kita mau beli token ataupun aset lain tuh sangat mudah. Jadi sangat seamless dan borderless. Borderlessnya itu dimana nanti ketika misalnya kita listing di luar gitu ya, let's say kita listing di Binance gitu. Ya udah ketika misalkan orang yang punya token GoIDR, dia sedang berada di mana, dia mau tukar jadi USDT kah, mau jadi USDC kah, atau mau jadi stablecoin yang lain, itu bisa banget. Itu borderlessnya di situ. Jadi nggak bergantung kepada kita sebagai issuer. Kalau misalkan tadi balik lagi dengan emas digital, utamanya mereka sangat bergantung kepada si issuer dari emas digital tersebut. Kurang lebih begitu. Oke, ya terima kasih buat teman-teman Projects. Mungkin ada lagi mungkin satu pertanyaan, mungkin dari satu pihak. Oh iya, silakan. Halo, selamat siang. Saya Ryan dari Jogja. Ya. Pertanyaannya ini general aja. Jadi sejauh ini yang dibahas itu kan RWA ya. Terus semuanya tangible. Jadi emas, rupiah, surat utang, private credit dan lain-lain. Terus kalau di luar negeri itu kan RWA nggak cuma yang tangible ya. Ada koleksi kartu. Terus yang baru-baru ini malah ada fossil triceratops jadi intangible value, tokenisasi jadi nilainya. Nah kalau intangible value di Indonesia tadi di pagi hari sama Menteri Ekraf udah dibahas lumayan besar 6-8% ekonomi. Apakah kalau itu di tokenisasi juga masuk ke OJK Sandbox ini atau beda lagi? Ya, itu saja. Oh ini sebenarnya ada, tadi kan Pak Menteri Ekraf sampaikan memang ada akselerator program yang antara Ekraf dan OJK. Itu udah berjalan 15 minggu, terakhir Pak Adri terakhir jadi mentornya, di situ ada sekitar 9 atau 10 peserta itu, karena jadi OJK itu kan nanti mengatur aset keuangan digital ya, itu kan di OJK semua. Nah tapi tadi underlying-nya itu tadi kan lintas kementerian Mas. Nah OJK tuh udah punya MOU dan memang sudah punya program, jadi hackathon udah beres ya tahun lalu. Sekarang tuh ada akselerator, nah itu lagi diuji cobakan sekarang. Jadi OJK itu perlu klasifikasi kan, oh nanti ada aset keuangan digital yang underlying-nya adalah IP musik. Ada, dan IP musik itu kan generate revenue. Karena generate revenue, nah itu dikategorikan sebagai aset keuangan digital. Nah ini penting juga karena selama ini IP itu susah untuk jadi kolateral. Dan IP itu susah masuk balance sheet keuangan perusahaan. Nah tapi kalau misalnya nanti jadi aset keuangan digital, itu kan status hukum sama status ekonomi jadi jelas. Bahkan perpajakannya juga jelas gitu kan. Nah itu malah salah satu proses yang memang lagi di jalan, tapi memang OJK dan Ekraf memutuskan untuk menjalankan itu di program akselerator mereka. Itu program resmi juga oleh mereka ya. Ada peserta-pesertanya, ada juga yang hadir hari ini. Iya ada. Kalau nggak salah di exhibition area tuh ada Iya, peserta-pesertanya. Terima kasih. Oke. Saya mau tambahin sedikit. Jadi intangible asset ini menarik karena kemarin pas kita bahas di OJK salah satu pertanyaan yang keluar adalah ini yang menentukan nilainya siapa? Adakah pihak yang sekarang ditunjuk di Indonesia sebagai appraiser untuk intangible assets gitu kan? Kalau masnya tadi bilang kartu Pokemon sekarang di tokenize bisa, tapi yang mau nilai kartu Pokemon ini nilainya berapa siapa? Jadi ini juga menarik nih buat teman-teman di sini, saya yakin juga banyak mahasiswa gitu ya. Ini ada sebenarnya peluang industri baru yang kerjanya nanti akan menilai intangible assets, karena itu akan butuh skills dan itu dibutuhkan. Karena nanti OJK kan bilang untuk user Anda gimana caranya kita bisa tahu asetnya berapa yang ditokenize. Anda bisa bilang satu kartu Pokemon 100 juta, tapi ternyata mungkin nilainya di market cuma 1-2 juta. Nah itu verifikasinya di mana gitu. Ya itu juga sebuah salah satu yang nanti mungkin akan berkembang ya Mas. Bisa custody di ini kan. Ada yang mau tambahin? Ada lagi? Ada yang mau tambahin? Mungkin Pak Adri mau tambahin? Kalau saya lihat ini sebenarnya kita lagi ngomongin trust. How do we build trust out of our product? Yes, we are frontier. Kita marketnya udah tumbuh besar banget, tapi use case beyond investment sama speculative trading kita bilang. Judulnya sesuai banget, turning infrastructure into impact sebenarnya kan. Nah ini gimana bangun trust masing-masing dari issuer, investors, railsnya yang provide, custody yang verified juga. Jadi memang it's a long step, tapi kalau semua udah
bisa saling cek satu sama lain, tentu trustnya kebangun. Dan benar Pak Tigran tadi bilang, market is not only domestic, there's a global market juga gitu kan. Jadi dalam kita develop produk, tentu kita udah harus bangun infranya untuk comply sama global market gitu. Tapi strength-nya dalam domestik kita juga perlu aware, regulasinya ada, aturannya ada P2SK, ada sandbox gitu kan. Jadi itu kan add extra layer of trust gitu. Dan produk-produk yang misalnya tadi Pak Tigran mau tokenize untuk nanti bisa attract global market tadi itu juga jadi menarik karena hampir nggak ada nih yielding produk yang govern sedemikian rupa kayak di Indonesia gitu kan. Jadi kalau seandainya produk itu bisa jalan itu juga jadi satu kebanggaan kalau kita ngomong kekuatan digital ekonomi Indonesia gitu kan. Ini kan semangat besarnya itu harusnya dan kita tentu didukung sama pemerintah, regulator gimana pikirannya sama nih mengarah ke arah yang sama. Itu sih mungkin kalau dari saya ngeliatnya. Dan juga Mas sekarang kan juga IP ini kan nggak transparan ya. Dari segi mekanisme harga pasarnya gitu kan, belinya di mana, siapa yang punya akses gitu kan. Nah kita semua berharap dengan adanya bursa, pedagang, dengan ada penerbit, custody gitu kan, nanti konteksnya itu adalah gimana IP ini bisa available Mas gitu loh. Jadi bayangin kita nanti bisa beli IP musik gitu kan, favorit kita dan dijamin gitu kan bahwa yieldnya ini benar-benar dibagi gitu kan ke holder gitu kan. Jadi itu memang itu salah satu prioritasnya Aircraft juga tuh dengan OJK. Jadi nah semoga dan kita sangat berharap lah nanti di Indodex, di toko kripto gitu kan, IP itu bisa diperdagangkan. Jadi memang ini bursa kripto ini udah nggak disebut bursa kripto lagi nih, bener-bener bursa segala macam aset-aset yang memang udah ditokenisasi lah, kita berharap. Siap. Oke, mungkin ada lagi yang mau tambahin? Ya, mungkin saya tambahin dikit ya. Jadi ini kalau ngomongin IP teringat sebelum COVID itu udah lama banget sebenarnya udah diobrolin ya mengenai IP, terutama IP musik. Tapi yang jadi masalah adalah menurut saya itu di sisi satu kelembagaan, yang kedua itu gimana sih cara mungut gitu ya IP-nya ini orang pakai gitu ya, terus mereka bayar royalti dan distribusi royalti itu sendiri itu masih saya rasa masih agak chaos gitu lah ya di Indonesia. Jadi balik lagi kalau kita berkaca kepada tokenisasi sudah ada kayak misalnya saya emas gitu ya, kita sudah punya standar, udah punya market pricing yang udah standardized gitu ya di lokal maupun internasional. Jadi kita lebih mudah, pastinya itu jadi salah satu tantangan untuk nanti bisa tokenisasi IP yang intangible. Nah berkaca pada topik yang tadi itu memang prosesnya panjang dari sebelum COVID sampai sekarang saya rasa masih belum fix banget gitu lah ya untuk sisi sebelum tokenisasinya, dan itu saya rasa harus benar dulu nih sebelum bisa. Karena itu jadinya mirip kayak misalkan kita mau ngomongin tokenisasi tanah gitu kan. Karena di sisi sertifikasi tanahnya juga masih sangat paper based, belum ada traceability-nya, masih ada tulis tangan segala macam, itu yang jadi isu pastinya. Gitu sih. Oke, ya mungkin karena mungkin ini waktunya juga kita close. Mau ada mungkin satu lagi mungkin ya. Oke, kalau gitu mungkin kita masuk ke penutupan nih. Mungkin langsung buat Pak Adri. Pak, dari sisi koin sebagai investment holdings, kira-kira apa sih yang bisa disupport untuk projects ini, misalnya mungkin juga ngasih ini juga ya, ngasih semangat lah ya buat teman-teman projects yang memang let's say yang mau ke sandbox ataupun bagaimana terkait dengan bisnisnya. Silakan Pak Adri mungkin Pak. Ya, dari kami ngelihat untuk bisnis-bisnis yang udah masuk sandbox tentu ada certain layers of trust lah karena udah align sama regulator punya program. Dan mandate kami saat ini fokus di secondary product sebenarnya. Tadi kalau kita ngomong primary, secondary kita yang lebih membangun dynamic dari produk-produk di secondary product. Jadi harus terus inovasi gitu kan, karena user demand-nya udah mulai macam-macam dan kita nggak mau stuck sama the idea of cuman investment sama trading aja gitu. Use case lainnya harus dibangun. Dan itu challenge-nya sih karena dan uphill battle kami ngeliat ya, karena nggak gampang orang dengar kripto ini investment kayak spekulatif gitu, tapi use case-nya jauh lebih luas sebenarnya dan itu yang kita perlu kerjain bersama mungkin. Yes. Nah sekarang kita geser ke projects. Mungkin dari projects kira-kira boleh nih ngasih mungkin semacam wejangan lah ya kira-kira ke teman-teman yang memang mau ada submit sandbox nih. Mungkin dari Mas Adi dulu deh. Kira-kira apa nih wejangan pesan-pesannya nih? Pesan-pesannya kalau menurut saya sih
kalau memang punya produk yang inovatif gitu ya dan memang secara impact masif gitu ya, masukin ke sandbox. Karena dengan begitu kita bisa, karena gini, kita di sandbox itu kan juga banyak dikasih pemahaman tentang gimana caranya SOP yang bagus lah paling gampang. Ya karena SOP kita semua diperiksa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada control check atas apa yang kita bangun. Jangan sampai nanti kita udah bangun ternyata nggak sesuai regulasi. Jadinya kita ngulang lagi gitu kan. Jadi menurut saya mendingan dari awal masukinnya ke sandbox. Kalau memang belum ada regulasinya masukin, minta arahannya seperti apa. Jadi kita bangunnya itu nggak keluar duit banyak. Yang kita bangun line dengan apa yang regulasi mau, regulator mau gitu. Itu aja sih ujangannya. Siap. Dari Mbak Caca mungkin Mbak Caca dulu. Nanti Mas Tigran terakhir aja, biasanya yang gong. Oh, yang panjang. Punchline-nya dia. Kalau dari kita sih sandbox itu kan actually untuk menguji ya whether the innovation itu beyond teknologi, itu apakah business modelnya bisa jalan, apakah risk mitigationnya udah oke, apakah customer protectionnya udah ada gitu. Jadi yes, we are very limited dalam bentuk ruang gerak, tapi in a sense it's also trying to, tadi yang Pak Adi bilang ya, kalau kita mau narik global investor ke dalam atau global liquidity ke dalam itu kan we need the trust layer. So I think what OJK is doing, mereka build the trust layer through the sandbox gitu. Nah, yang kita mau adalah ketika global liquidity emang udah mau masuk, kita udah siap ekosistemnya. Dari ya tadi rails lah, dari bursa, dari teman-teman tokenized assets-nya, dari custody-nya gitu. Jadi masuk sandbox itu sounds very, mungkin for some bisa intimidating gitu ya, which is itu sangat intimidating emang ya, mungkin karena banyak diatur, tapi ya it's for the best for the ecosystem sih at the end of the day gitu. Ini Mas Tigran. Siap. Mas Yafi dulu ya, Mas Yafi. Silakan Mas. Mas Yafi dulu. Oke, jadi spesifik untuk tips di sandbox ya, satu yang pasti, karena gini, OJK kan konsepnya adalah sandbox ini yang inovatif ya. Jadi kalau misalkan sudah pernah ada kayak misalkan let's say kita tokenisasi gold gitu ya. Kalau teman-teman punya konsep yang mirip atau bisnis model mirip dengan tokenisasi berbasis gold, itu nggak akan bisa masuk lagi tuh, karena kita sudah lulus ya. Nah jadi yang bisa lakukan itu langsung ke pendaftaran kalau kita sudah daftar. Nah untuk triks yang lain sebenarnya yang saya perhatikan gini, di Indonesia terutama ya, kita sebagai project ini sebenarnya harus saling bisa dibilang ya, walaupun kita sebagai competitors gitu ya, tapi kita juga sebagai satu industri yang sama, kita harus saling menguatkan karena balik lagi ini kita baru, bisa dibilang masih baru ya, baru berpindah regulator dari sebelumnya tim menjadi Gojek, dan saya rasa juga masih banyak hal yang harus kita secara unify, harus kita perjuangkan nih ke regulator bahwa kita jangan sampai kita terlalu over regulated, kita jadi sesak napas gitu kan sebagai industri. Nah jadi itu juga yang saya harapkan dari teman-teman di industri yang sama gitu ya, kita saling mau membahu untuk membangun industri menjadi lebih kuat. Jadi jangan sampai kita tadi over regulated, itu satu hal yang saya rasa jadi satu bukan jadi plus malah jadi minus untuk di kita nanti. Gitu. Siap, langsung Mas Tigran. Oke, jadi disclaimer ya bahwa sandbox ini juga bisa gagal loh. Maksudnya jangan cuma bicara kayak sandbox enak ya bisa jalan, enggak. Sandbox itu bisa gagal, dan kalau gagal kayaknya malunya nggak bakal bisa recover lagi ke market gitu kan. Bayangin kalau gagal IDRP gitu kelar kan udah kan. Nah, untung lulus gitu kan. Dan ikut sandbox itu benar-benar komitmen 1 tahun, benar-benar kita dismantle habis-habisan. Jadi ibaratnya ya telanjang gitu loh. Kita nggak ada yang nih ya, sampai source code semuanya tuh dievaluasi, audit, dipertanyakan kenapa seperti ini, kenapa teknologi seperti ini. Dan ingat dalam sandbox itu kita ada testing skenario yang jadi pegangan. Jadi jangan kira masuk sandbox ini kita leluasa nih. Coba-coba deh kayak gini, coba-coba deh kita offside. Mampus kita kalau offside. Bener-bener kita setiap kali ada perubahan aja tuh testing skenario terus dirubah lagi gitu kan. Dan itu benar-benar perlu tim yang memang ngakomodir, karena OJK-nya perlu pelajari kan, dia perlu, kita pun juga harus confident. Jadi kalau misalnya kalian punya bisnis model yang gak confident, jangan masuk sandbox. Unless benar-benar confident, benar-benar mau fight, mau siapin argumen, mau bawa data gitu kan, baru go ahead for sandbox. Kalau setengah-setengah, jangan deh gitu kan, karena nanti konsekuensinya nanti lebih negatif. Gitu kan, begitu misalnya fail, waduh kayaknya udah gak dipercaya OJK gitu kan, nah gimana mau dipercaya sama publik kan. Nah itu yang jadi salah satu disclaimer, dan harapan kami ya, jadi ketika nanti
tata niaganya udah beres gitu karena pada dalam hal domestic market bursa kan yang paling langsung berdealing dengan market ya gitu kan. Kami berharap nyambung ya, sinkron. Jadi aset-aset apa yang kira-kira bukan hanya layak tapi on demand nih dari sisi perdagangan dari para pedagang gitu kan. Dan kira-kira pedagang mana sih yang cocok untuk aset kelas yang kita tanyain. Nah kita berharap ada peran bursa, koin juga bisa ngasih advice. Mungkin ada pedagang yang lebih cocok aset yang lebih konvensional, ada lagi yang lebih risky gitu karena itu perlu banyak alignment lah antar segala pihak. Mungkin itu sih. Oke, mungkin boleh beli tepuk tangan untuk speaker kita, panelis kita pada saat ini. Ya mungkin tadi udah juga dijelasin, mau nambahin Mas Tigran juga betul. Kalau misalnya teman-teman memang mau coba masuk Sandbox, memang harus kita bilang dicek lagi gitu, diverifikasi lagi apakah memang bisnis modelnya yang memang kita bawa itu istilahnya bisa jadi salah satu pembaruan, inovasi dan juga hal barang baru yang memang jadi ada manfaatnya ya untuk market juga gitu istilahnya. Oke, kita sudah masuk ke terakhir. Jadi tadi juga sudah gitu. Kita akan tutup sesi ini. Terima kasih buat para panelis kita. Mungkin sekali lagi buat para panelis tepuk tangannya. Izin saya Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.